Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Antika, NPM 181434039, kelas 6 PGSD Universitas Muslim Nusantara. Di sini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Batu Menangis yang berasal dari Kalimantan Barat. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun, setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi kian gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya jadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore, sebab musim panen sudah waktunya. Ibu Darmi berkata pada Darmi, "Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini, karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai masak, maukah kamu mengantar ke ladang untuk ibu?" Darmi menjawab. Darmi yang sedang menyisir rambutnya yang indah terkejut. "Tidak mau. Kalau aku masak nanti, rambutku bau tungku. Aku kan habis keramas. Lalu kalau aku mengantar makanan ke ladang, kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran." Ibu Darmi hanya menggeleng-geleng kepala sedih. Di ladang ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen. Besok dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolonglah kami, ubahlah anakku, lepaskan dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya. Di sana tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. "Ibu ini kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku ini kan lapar, seharian tidak makan." Ibu Darmi menjawab, "Darmi, tadi kan ibu sudah menyuruhmu untuk memasak." Lalu Darmi menjawab, "Aku tidak mau, Bu." Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. "Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita." Lalu Darmi menjawab, "Nggak mau, Bu. Nanti kulitku kotor, apalagi pasar becek. Aduh, aku nggak bisa bayangkan kulitku yang bersih ikutan kotor." Akhirnya ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang. Sorenya ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makanan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang segera mendekatinya. "Bu, bedakku habis. Tolong belikan dong, Bu." Lalu ibunya menjawab, "Iya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli." Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Tapi Darmi berbisik pada ibunya, "Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan. Ibu di belakangku saja." Ibu Darmi menjawab, "Kenapa, Darmi?" "Pokoknya ibu jalan di belakangku." Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang kulitnya gelap dan wajahnya yang tak terawat.
Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya-tanya, "Hai Darmi, kamu mau kemana?" Darmi menjawab, "Aku mau ke pasar." Teman Darmi melihat ibu Darmi dengan pandangan bertanya-tanya. "Dia siapamu, Darmi?" "Ibumu ya." Darmi yang tak ingin temannya tahu jika dia punya ibu yang kotor dan jelek, segera menjawab, "Oh, dia pembantuku. Tentu saja bukan ibuku." Ih, amit-amit deh. Betapa sedihnya saat ibu Darmi mendengarnya, namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. "Darmi, kamu mau kemana?" "Ah, aku mau ke pasar." "Ngomong-ngomong, siapa yang ada di belakangmu? Apa dia ibumu?" Darmi menjawab, "Bukan, dia bukan ibuku, dia pembantuku." Sungguh hati ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun, sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya ke pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu temannya yang lain. "Darmi, tumben kamu pergi ke pasar." Siapa yang berjalan di belakangmu?" Darmi menjawab, "Itu pembantuku." Ibu Darmi tak kuasa menahan air mata. Dia sudah tak tahan lagi. Maka dia pun berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Tuhan menghukumnya, agar dia menjadi jera." Setelah ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit, "Ah, ibu, tolong aku. Ada apa ini? Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi? Sedikit demi sedikit." Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. "Maafkan aku, Nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu." "Ah, ampun, ampun Bu, ampun." Darmi tidak akan mengulanginya. Darmi merintih sambil menangis meminta ampun ibunya. Sayang, semua tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka terhadap orang tuanya yang sudah merawat dan menjaganya hingga besar. Batu itu akhirnya dipinggirkan orang-orang dan disandarkan di tepi. Hingga sekarang, batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan batu itu Batu Menangis. Cukup sekianlah cerita dari saya. Lebih kurangnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.